Pemirsa, Pulau Bali sangat kental dengan upacara agama dan adat. Kegiatan upacara agama dan adat menjadi ritual tiap saat sebagai wujud rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Pemujaan kepada Sang Hyang Pencipta adalah kewajiban manusia termasuk umat Hindu kepada Sang Pencipta atas anugerah yang telah dilimpahkan. Salah satu kegiatan upacara besar yang dilakukan umat Hindu adalah upacara Ida Betara Turun Kabeh di Pura Besakeh, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Di pura terbesar dan terluas Pulau Bali ini, tiap tahunnya digelar upacara Ida Betara Turun Kabeh. Pada saat ini seluruh manifestasi dewa yang diistanakan di semua parayangan di lingkungan Pura Besakeh akan tedun atau turun. Mereka berkumpul di Penataran Agung untuk selanjutnya diberikan persembahan secara tulus ikhlas dari umat Hindu. Di Penataran Agung inilah umat Hindu akan melakukan pemujaan sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang telah diberikan selama ini. Om Swastiastu. Pada hari ini tanggal 14 April 2024 dilaksanakan rangkaian akhir daripada upacara karya Ida Betara Turun Kabeh tahun 2024. Jadi pada tanggal 21 Maret itu jadi dilaksanakan upacara yang dinamakan Nedunang Ida Betara dari suang-suang kayangan yang berada di Pura Agung Besakeh. Kemudian Ida Betara diistanakan, dilinggihkan di Pesamuan Agung. Jadi di Pesamuan Agung Pura Penataran untuk selanjutnya dilaksanakan prosesi seperti melasti, jadi pada tanggal 22 Maret, kemudian memperpada pada tanggal 23 Maret, puncak karya itu adalah pada Purnama Kedasa, tepatnya tanggal 24 Maret 2024. Pada upacara puncak ini itu dilaksanakan dari pagi hari dengan pemujaan di seluruh periangan Pura Agung Besakeh. Kemudian tepat pada pukul 9 pagi dilaksanakan pemujaan sulinggih di Pura Penataran Agung. Dimulai pemujaan dari Balai Gajah yang diiringi dengan walen, wali yang lengkap. Kemudian setelah selesai upacara pemujaan, upacara Ayun Widi, dilaksanakan persembahyangan bersama. Kemudian dilanjutkan dengan namanya Ida Betara Tedun ke Peslang. Jadi Ida Betara Tedun ke Peslang di Pura Penataran Agung setelah memperwadaksina selama 3 kali dengan menapak delamakan relantaran kerbau beserta upacara yang lengkap, dilinggihkan di Balai Peslang. Jadi maknanya ini adalah Ida Betara Tedun, turun ke bumi untuk memberikan, untuk menganugerahkan suatu kesuburan, jadi suatu amarta yang jadi umat ini mempersembahkan upacaranya, upakaranya, dan Ida Betara menganugerahkan keselamatan kerahayuan Jagadita. Setelah upacara di Peslang dengan lengkap dengan ajajiwan dan sebagainya, jadi dipuja oleh 2 sulinggih, dilaksanakan persembahyangan bersama. Kemudian Ida Betara mewali diistanakan di Pesamuan Agung. Jadi setelah beliau turun ke bumi, napak pertiwi, dilinggihkan di Pesamuan, kemudian nyejar selama 21 hari. Nah, pada saat nyejar ini dilaksanakan upacara yang disebut dengan penganyar setiap hari. Upacara penganyar ini dilaksanakan oleh
kabupaten, kota, dan panitia di sini. Kemudian lanjut pada hari ini adalah penyinaban. Setelah nyejar selama 21 hari, hari ini penyinaban yang kita mulai pada pukul 15 dengan pemujaan Sulinggih. Kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan bersama, jadi setelah selesai pemujaan dilaksanakan persembahyangan Nunas Tirta, kemudian Nuak Bahagia Pulekerti. Sebagai rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widi, Ida Betara Betari yang menganugerahkan suatu kesuburan merta kepada umat semuanya. Kemudian dilaksanakan upacara tedun ke amal-amal. Jadi kalau tedun ke amal-amal, pada saat melasti itu namanya pemendak di amal-amal. Kalau sekarang katuran tertingkap. Jadi tertingkap bahagia pula kerti. Jadi menanam kerti untuk menimbulkan suatu kebahagiaan. Katuran tertingkap bahagia pula kerti. Kemudian mewali ke semua periangan di seluruh periangan Pura Agung Besakih seperti pada saat nedunang Ida Betara. Acara pengusupan ring segera upacara penyinaban warga ring 300 ring sampai sampai Bertepatan hari ini penyinaban Ida Betara pada tanggal 14 April tahun 2024. Prosesi selama ini Astongkara berjalan lancar labda karya Sida Sidanindor. Dalam kesempatan ini ada pun beberapa item yang perlu dikritisi, dikritikal, item pun nika kepada umat pemekas yang ada di umat Hindu, sembahyang yang datang ke Besakih pun nika, tolong jaga kebersihan, tolong rubah mindsetnya, jangan sekali-sekali membuang di utama mendala sampah nika, baik itu plastik, baik piranti yang lainnya, ngiring sarang-sarang kita jaga taksub beliau. Bahkan kaitan pun nika sampah yang ada kita bawa pulang, titiang selaku prawartaka nenten pacang nyiapkan tong sampah di pura. Karena pura itu tidak mungkin dijadikan pembuangan sampah. Ngiring sarang-sarang jaga taksub beliau, kesakralan beliau, keagungan beliau. Tanpa umat sedharma dimanapun berada, menjaga ketasuk keagungan beliau tidak mungkin bisa terwujud. Titiang selaku bendesa, titiang selaku ketua umum Kari Betara Turun Kabeh, pemekas umat sami mendukung titiang. Nike yang pertama. Yang kedua, titiang juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kota Murdaning Jagat Bali atas dukungan Kari Betara Turun Kabeh tahun 2024 puniki sudah berjalan lancar, sudah berjalan Sida Sidanindon ring sejeronin pemargi sesuai dengan dudonan Kari Betara Turun Kabeh tahun 2024. Ke depan pengabdian titiang, harapan titiang kepada umat sedharma dimanapun berada, kaitan dengan persembahyangan yang datang ke Besakih, jika titiang sudah rutinitas mengedukasi umat, dikenjakan ngaturan sembahyang, ampunang ngangge sekar, ampunang ngangge canang, anggilah sekar warna-warni. Itu salah satu adalah mengefisiensi sampah, biar sampah itu tidak membeludak. Kalau canang, yang semestinya canang itu katur adalah di 8 katur Majang Ida Betara, tetapi
Untuk sembahyang kita muspe itu salah satu mengedukasi biar sampah itu semakin bisa tertekan seminimal mungkin. Jika canang, gunakanlah sekar warna-warni. Kalau canang itu sudah direka, ada porosan dan lain sebagainya sudah direka, wajib itu katur Majang Ide Betara, bukan di ajang kita untuk muspe kaitan canang ini. Ke yang kedua, yang ketiga, bagi umat yang pulang, kita rutinitas mengedukasi sesuai dengan Pergub. Jelas sampah plastik itu jangan menggunakan pembungkus plastik. Kalau sampah yang dibawa pulang ke rumah suang-suang itu kan di masing-masing desa adat kan punya bank sampah. Di masing-masing adat kan sudah diatur dengan Pergub 47. Biar betul-betul Pergub itu dilaksanakan sesuai dengan desa adat, desa Kalepatranya. Kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan desa Kalepatra, ada bank sampahnya, dibawa pulang, dipilah di jero di rumah di puri suang-suang. Baik itu sampah organik, baik itu sampah non-organik, sampunang membuang di margi-margi. Titiang rutinitas mengedukasi umat sedharma itu, sampunang dibawa pulang, titiang sarankan dibawa pulang, di jalan dibuang begitu saja. Nike berarti mindset daripada umat nike belum mempunyai pemikiran yang ning, belum mempunyai pemikiran yang betul-betul jernih. Adalah datang ke Besakih itu adalah pendakian spiritual yang sangat tinggi. Berarti pendakian yang spiritual yang sangat tinggi datang ke Besakih, banyak godaan, cobaan, kesabaran kita butuh sekali. Kadang-kadang umat tidak sabar, loncat tembok begitu saja. Itu kan pendakian spiritual ini kekirang. Giring sarang-sarang menjaga pendakian spiritual kita jaga, betul-betul menjaga keningan kita jaga. Jangan butuh kesabaran yang sangat tinggi. Datang ke Besakih dengan pikiran ning, dengan pikiran lascarya, dengan pikiran yang tulus ikhlas. Datang ke Besakih, sembah bakti Majang Ide Betara sane melingkes tanah ring Pura Agung Besakih. Inggih titiang tan akeh ring galah puniki matur, kadi sapunika kirang langkung titiang lugsur pangampura galah puniki sindap titiang untuk ngatur orang besanti. Om Santi 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 Om. Pemirsa, upacara Ide Betara Turun Kabeh di Besakih jatuh tiap purnama kedasa setahun selalu. Namun, jauh sebelum puncak karya, akan dilaksanakan berbagai upacara sebagai rangkaian upacara secara keseluruhan. Mulai dari nedunang Ide Betara yang berstana di semua pelinggi di kawasan Pura Besakih untuk bersatu di Penataran Agung. Sebelumnya juga rangkaian upacara lainnya seperti Ide Betara Mesucian Kebeji, Mepepade, dan Tawur Labo Gentuh. Semua rangkaian acara ini adalah sebagai simbol persembahan umat beragama atas anugerah dan karunia yang telah diberikan Sang Pencipta kepada umatnya. Jika telah demikian, niscaya tiap rangkaian upacara Ide Betara Turun Kabeh di Besakih ini akan banyak umat Hindu bersedia ngayah. Kegiatan ngayah ini dilakukan umat dengan beragam cara, termasuk ngayah di bidang seni. Banyak kesenian bermakna persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi melalui tari wali ditampilkan. Para pengayah ini mengaku senang bisa ngayah melalui seni ini. Swastiastu, titiang aturang ayah iriki saking kumpulan disebut kebudayaan provinsi. Niki ngatur ayah, iriki ngayah rejang, sekadi wau sampun dipentaskan rejang renteng, nike sane ke dudonan untuk Ide Ayu Diastini. Makin di sini tiang ngatur ayah sampun saking Hamin 1 diki pertama diki ngayang aturan juga rejang nanti diki sekadik pesan titiang diki mangde ide dane secara luas terutama Hindu ya Hindu Dharma mengikuti perkembangan tarian yang sakral yang dipentaskan di pelinggih-pelinggih di seluruh Indonesia dimanapun berada. Pesan titiang secara ritual ya. Ritual kita merasakan ada di dalam hati kita sendiri ya. Ampura dumun tidak angin bahasa campur-campur santukan yang sampun poleh maturan rejang sekadi serejang sani ke pentaskan tadi punike kesannya ada di dalam hati kita sendiri dapat ngayah ya.
dapat melila cita ngaturang ayah ngicenin ide betara sana maya goreng paling boleh mengaksi banyak ide riantukan ide makin sampun melila cita seperti kita juga sama. Om Swastiastu, awasan ditiang wayan manik purnayasa. Jadi hari ini ditiang ayah ring Puro Agung Besakeh pesarangan peguyuban Tirta Ambara saking tampak siring luar biasa sekali niki penyangre utawi pengelola saking Puro Agung Besakeh sangat luar biasa niki penyangre tur ditiang sangat bersyukur sekali presiden ditiang aturan ayah niki. Nggih mungkin wantah sapunika mantan presiden ditiang matur suksemo dumugi sida rahayu sedaging jagat ring jagat Bali suksemo santi sandio. Selama Karya Agung Ide Betara turun kabeh ring Puro Besakeh, ya mudah-mudahan dengan kita melaksanakan persemayangan bersama, kemudian ikut ngayah, kemudian ngayah itu bermacam-macam, seperti kami ngayah lewat seni, lewat megamel, lewat tari-tarian. Kemudian ini hal yang sangat positif yang perlu dilestarikan. Selain kita miadnya Banten, tapi aturan dan lain sebagainya, ngayah mau bersih, kemudian ngayah menyiapkan sarana upekara dan lain sebagainya. Ya, kesan yang paling mendalam, kami mengaturkan terima kasih kepada panitia karena untuk melaksanakan suatu proses karya yang sangat besar membutuhkan perencanaan yang luar biasa. Kemudian mungkin sudah jauh-jauh hari beredar di media sosial urutan sembahyang dan lain sebagainya, kabupaten-kabupaten yang melaksanakan sembahyang sudah beredar di masyarakat sehingga masyarakat mengetahui jadwal sehingga tidak terjadi penumpukan dan lain sebagainya. Lalu lintas berjalan lancar, kemudian pemenda bisa tangkil secara bergantian sehingga tidak terjadi penumpukan. Karena pengalaman sebelumnya seperti beberapa tahun yang lalu banyak terjadi pemenda yang sampai istilahnya tidak sempat ngaturang bakti karena banyaknya pemenda. Kemudian yang kebetulan saking sekegong Bito Giri Saraswati, Puri Klungkung Saraswati, untuk kesempatan hari ini tiang boleh ngaturang ayah megamel mengiringi rejang Kesari, kemudian rejang Sri Sedana dan tetangguran yang lain. Kami sangat bangga karena kebetulan saya sempat ngaturang layah lewat seni. Seni ini adalah warisan leluhur yang harus kita lestarikan, di mana leluhur kita sudah melestarikan suatu budaya atau tradisi yang luar biasa, adiluhung. Maka saya sebagai generasi berikutnya berharap ya minimal saya dapat bisa mempertahankan dan melanjutkan. Jadi kami sangat berkesan dan berterima kasih kepada panitia yang sudah mengatur rencana yang begitu besar. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Tari-tarian, tetabuhan bisa diatur dengan baik, persemayangan bisa diatur dengan baik. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Mungkin kalau boleh saya saran ada satu posko kesehatan, karena selama tiang terang ayah Driki mungkin ada, cuman jarang ketemu posko kesehatan. Kalau posko lalu lintas dan lain sebagainya sudah luar biasa bagus. Nggih sapunika matur suksema. Om Santi 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 Om. Menurut Bendesa Adat Besakeh, tiap tahunnya antusiasme krama Hindu untuk tangkil ke Pura Besakeh saat upacara Ide Betara Turun Kabeh sangat meningkat. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang ada di Besakeh, selalu berusaha ditingkatkan sehingga pemeda makin nyaman untuk bersembahyang.
Bagi umat yang datang ke Besakeh yang begitu antusias, terutama Wawalen ini kadang-kadang di hari-hari tertentu ada sampai 25 Wawalen. Tetangguran titiang 23 gong, Semar Pegudan, tetangguran aja itu sampai 18 tetangguran. 25 Wawalen itu antusias umat. Ngaturang ayah, ilen-ilen dan lain sebagainya. Talar antusias umat untuk menyempihkan napi rezekinya mempunyai. Itu luar biasa. Talar titiang ring Besakeh puniki bagi umat yang datang ke Besakeh, titiang sudah walaupun tersempat datang ke Besakeh, titiang sudah menggunakan kiris. Baik itu BRI, baik itu BPD, BNI. Kiris puniki datang dari rumah tidak sempat dana punya durusan mereka. Mendana punya titiang sudah siapkan dana punya kiris karena di Besakeh aturan titiang kesempatan yang baik ini bukan satu pintu di Penataran Agung Mantan mendana punya. Wenten 37 pintu dana punya yang ada. Itu otonomi di masing-masing pura itu. Pura di Besakeh wenten 26 komplek pura. Durung pedarman yang ada 14 pedarman. Nika dari keseluruhan kantong yang ada, dana punya yang dipungut itu ada 30 titik dana punya di saat kari Betari turun kabeh di tahun 2024 puniki. Di Penataran Agung titiang medue kantong dana punya 2 kantong dana punya untuk mendukung pelaksanaan kari Betari turun kabeh di tahun 2024. Di titik-titik yang lain itu ada otonomi dikelola di masing-masing pemaksaan, dikelola di masing-masing pura, baik itu perehaban, baik itu aci dan lain sebagainya. Pemirsa, sebagai pusat atau pura ibunya umat Hindu di Bali, tentu saja membuat antusiasme umat Hindu nangkil ke pura ini sangat besar. Baik pagi, siang, ataupun malam, sudah dipastikan keberadaan umat akan selalu memenuhi pura Besakeh. Itu sebabnya, kadang ada saja krama yang tidak mengikuti aturan. Kondisi ini pun menjadi catatan pengelola kawasan Pura Besakeh guna terus berbenah di masa datang. Sehingga pelaksanaan upacara Ide Betara Turun Kabeh tiap tahunnya bisa berlangsung lancar, aman, dan tertib. Om Swastiastu. Dari karya Ide Betara Turun Kabeh tahun 2024 yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana pemuda itu bisa merasakan kenyamanan, kekusukan, ya, kepelayanan, itu yang kita menjadi tujuan utama. Nah, dari 3 hal ini ada beberapa yang kita sudah rasakan bagus, kita bersyukur lebih baik, tapi tetap kita evaluasi. Yang pertama mulai dari kelancaran lalu lintas dan parkir itu sangat baik. Ya, mungkin tahun depan kita akan bisa perbaiki lebih bagus lagi. Nah, yang kedua adalah kebersihan. Nah, baik kebersihan gedung maupun kebersihan lingkungan, ini PR kita untuk tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa lebih bagus. Nah, di sini memang dibutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama pemuda. Karena masalah sampah ini memang masalah klasik di Besakeh. Nah, kita berharap tahun depan jadi ada perbaikan baik dari si pemuda maupun dari pengelola, sehingga sampah bisa lebih baik untuk tahun depan. Dan yang ketiga adalah dari sisi pelayanan. Jadi mulai dari pemuda Tangkil ke Besakeh, kita ada layanan shuttle dari Kedundung ke Manik Mas maupun sebaliknya gitu juga sampai ke Padma Buana, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, saya lihat compare dengan tahun lalu, dibanding tahun lalu kita lebih baik dari sisi lalu lintas, dari sisi pengelolaan parkir, dari sisi kebersihan, dan satu lagi adalah dari sisi ketertiban. Nah, ketertiban ini yang menjadi kritikal karena ada 3 hal yang kita berusaha untuk tertibkan. Yang pertama adalah ojek. Nah, layanan ojek kita sudah bisa, kalau compare dengan tahun lalu lebih baik. Jadi penataannya, registrasinya, jumlah ojeknya kita bisa kontrol, pos-posnya di mana ya terregister dan sebaik, tarif juga kita bisa standarisasi sehingga layanan kepada pemuda lebih baik. Itu dari sisi yang pertama ojek, ketertiban. Yang kedua adalah pedagang. Ini memang butuh waktu, butuh perbaikan ke depan, baik dari sisi penataannya, di mana boleh nggak boleh. Yang kedua dari sisi standar kualitas makanan. Yang ketiga juga harga. Ini mungkin ke depan kita akan bisa lebih baik dari sisi pedagang.
Dan yang ketiga, ketertiban yang kita perlu juga tingkatkan adalah dari sisi parkir di luar area parkir, terutama di margi, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ini juga cukup mengganggu. Nah, ini mungkin ke depan kita akan bisa lebih tertibkan lebih baik. Sehingga dari sisi 3 hal, pelayanan lebih bagus, ketertiban lebih baik, dan kebersihan akan lebih baik. Sehingga pemudik akan merasa nyaman dan kusuk muspe ke Besakih. Itu kira-kira evaluasi kami dari Badan Pengelola. Matur sudume, ampura kirang langkung kita tutup dengan penganjali Om Santi 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 Om. Jadi kesan-kesan saya dengan adanya bangunan baru, baik itu berupa fasilitas pesandakan, apa toilet, apa parkir yang sudah disediakan. Nah, itu pertama, jadi cukup untuk mengurai suatu kemacetan. Jadi parkir sudah baik, kemudian perilaku pemuda itu tentunya lebih penting supaya tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat sehingga menimbulkan kemacetan menuju dan kembali dari Pura Besakih. Yang kedua, tentunya seperti tadi kebersihannya itu tetap dijaga, bahwa hal ini adalah milik kita, harus kita jaga, apakah pesandakannya, apakah toiletnya, apakah fasilitas umum lainnya, dan dengan tidak membuang sampah sembarangan berarti juga sudah melaksanakan ianya. Ini harapan titiang selanturnya ring sejeroaning pemeda utawi senetiosa di kalane tangkil ke pura. Nah dibogi sida nyangre ketertiban mangda nenten wenten sane tadi cingat titiang ring media sosial munggah ring tembok penyengkar niko sangat disayangkan sekali. Nah dibogi ke depannya para pemeda sarang sami mangda ngayunin utawi sida tertib dikalanin tangkil ring Pulau Besakih puniki. Sangkanin manah subakti kayun sane ening ngiring mangkin tincapan strade lan bakti ring Pura Agung Besakih puniki. Nah, Harapan yang ke depan untuk pemenda-pemenda yang lain untuk tahun depannya, pertama memperhatikan jadwal, karena sudah jauh-jauh hari sudah diatur jadwal tangkil supaya tidak terjadi penumpukan. Kemudian tiang beberapa pedarman tadi sempat ngaturang bakti, di situ banyak gamelan yang kelihatannya belum terpakai. Mudah-mudahan ke depan setiap pedarman yang ada gamelan gongnya dimanfaatkan sehingga upacara itu semakin meriah.